Beri Allah Subhanahu wa taala rahmat, taufik hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul ya, bertemu, bertatap muka, bersua di tempat yang barokah ini. Amin. Ya, sehingga kita ya bisa melaksanakan kajian sore atau kajian petang senja ini dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak ada yang sakit. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya sakit mata hilang penyakitnya ya. Yang punya batu hilang batunya, yang punya pilek hilang pileknya. Yang punya penyakit mata hilang penyakit matanya. Amin Allahumma amin. Anak sekalian yang saya cintai, sore hari ini kita akan coba menerangkan, membahas sebentar tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika berada di Mekah. Memang tempatnya Mekah Madinah. Jadi suatu tempat itu kalau sudah disandarkan dengan nama Nabi, apalagi dengan nama Allah, maka tempat itu akan menjadi berkah. Karena Nabi Muhammad tinggalnya di Mekah dan Madinah, maka dua kota ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dinamakan tanah haram, haramain. Dua tanah, dua kota suci, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasuki non muslim. Apakah tidak boleh non muslim masuk kota atau masuk Arab Saudi Arabia negaranya? Boleh. Ya. Bahkan di sana ada persepak bola, ada lapangan sepak bola, stadion level internasional. Ronaldo-nya juga di situ. Ronaldo kan muslim, kok bisa masuk Arab? Bisa di Jeddah, bisa di Riyadh, bisa yang lain. Pokoknya tidak Mekah, Madinah. Dua kota suci ini ya tidak boleh dimasuki sembarangan, non muslim dilarang. Sehingga ketika berada di situ haram. Bahkan kita membunuh hewan di situ di tanah haram itu juga tidak boleh. Lebih-lebih kena didenda. Coba sampai ihram, sampai umroh, terus ono ayam langsung bunuh, setip pun cetak ayamnya, keok mati. Kedenda sampai kena denda. Gak tanggung denda itu 1 ekor kambing. Mata ini ayam, dendoi kambing. Pakai dendoi bak, ya iya. Makanya dinamakan tanah haram. Tidak boleh sembarangan membunuh atau merusak ada apa-apa yang ada di tanah haram tersebut. Nah, kembali lagi pada materi kita, sejarah Nabi ketika berada di Mekah. Karena Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun. Arba'in nasana. Maka yang umur 40 tahun itu masuk usia matang-matangnya manusia. Di usia 40 sudah matang. Istilah kalau buah sudah matang, tinggal makan. Kalau 30 berarti tinggal belum matang, Pak. Belum. Ya matang tapi masih disimpan, dikarbit. Ya. Kalau buah-buahan itu dikarbit, mentah dikarbit jadi matang. Nah, 40 usia matang. Makanya Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi usia 40, bukan 30 atau 35. 40 pas. Diangkat menjadi Rasul, yaitu dengan perintah pertama ayat Quran, ayat surah Iqra, ya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mana ayatnya bisa suratnya? Yang mulai Iqra itu 5 ayat. Muhammad Iqra. Jibril, saya nggak bisa baca Jibril.
saya nggak bisa baca. Iqra Muhammad, baca. Ma arabtu. Ma laisa anak biqori. Anak biqori, laisa anak biqori, atau saya tidak bisa baca. Muhammad, Iqra, 3 kali disuruh baca, bacalah, bacalah, bacalah. Makanya anak-anak sekalian, dari sini kita tahu bahwasanya sebenarnya awal perintah syariat itu dengan membaca. Makanya harus seorang murid harus sering membaca. Karena banyak membaca, banyak tahu, banyak ilmu, banyak makin maju. Jadi tambah sering membaca, pengalaman panjang. Sering melihat buku, melihat kitab, melihat keterangan dunia, entah itu lihat browsing atau lihat buku asli, lewat kitab. Pengetahuan kita, ilmu kita tambah, jadi tambah. Makanya dari situ kita tahu Iqra, perintah pertama, yaitu perintah ayat Allah ketika disampaikan pada Nabi Muhammad, yaitu Iqra. Makanya Quran itu berupa bacaan, bukan selain rekaman. Al-Quran itu berupa bacaan, artinya Al-Quran dari lafaz qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a itu membaca. Jadi bacaan Quran itu artinya bacaan. Nah, ketika tidak dibaca ya gak paham. Oh, dibaca saja belum paham, apalagi tidak dibaca. Kepingin paham ada terjemahnya juga ada, monggo baca terjemahnya juga, translate juga banyak. Ya, makanya Quran itu perlu dibaca. Oke. Nah, proses dakwahnya ini, jadi pertama lewat Iqra, ini mulai pertama Nabi disuruh untuk menyebarkan atau mengisahkan masyarakat sekitar yang aslinya jahil. Minal hulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Zaman gelap, zaman jahiliyah, zaman goblok. Jahiliyah itu artinya bodoh. Bodoh karena waktu itu zaman sebelum Nabi, sebelum ada Islam, sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, bodoh semua. Bodoh gimana? Padahal mereka ahli syair, ahli pantun. 2, 3 ikan belana, semacam itu kan pantunnya Jarjit. Ya, temen Upin Ipin. Pandai syair orang Islam apa orang zaman itu, orang Arab sebelum Nabi Muhammad lahir pandai berpantun, bersyair dan yang lain. Apakah bodoh? Bukan. Maksudnya bodoh dalam hal agama. Bagaimana tidak bodoh? Punya anak perempuan bodoh. Anak lucu-lucunya ketika 2 tahun, lucu, ayu, sudah kelihatan cantik, tapi langsung dimasukkan sumur. Contohnya waktu itu ketika Sayyidina Umar masih belum masuk Islam. Sayyidina Umar punya anak. Waktu itu istrinya melahirkan seorang bayi. Tetapi Sayyidina Umar tidak mengetahui waktu itu lahirnya dia dikatakan ditutupi oleh istrinya bahwasanya yang lahir itu adalah seorang laki-laki, bayi laki-laki, padahal perempuan. Makanya ketika bayi ini putri Sayyidina Umar dipakai pakaian laki-laki, diberi sarung atau diberi baju koko lah, katakanlah kalau di Indonesia kan pakai baju koko ya, diberi kopiah, di istilah itu dipakai laki-laki, dipacai biar kelihatan seperti laki-laki. Karena apa? Karena di situ ada istilah, ada adat yang mengharuskan untuk menghilangkan bayi perempuan. Jadi tidak ada yang namanya bayi perempuan lanang kabeh. Nabi lanang tok kono wedok lha kono pasangan. Mosok iku tok obeng tok. Nah, gimana maksudnya?
Ya kata mereka ada kepercayaan bahwasanya orang perempuan, bayi perempuan ini membawa sial, tidak bisa diajak perang, tidak bisa diajak untuk berdagang. Makanya perempuan zaman itu dianggap tidak berguna. Ketika merasa tidak berguna, ini dibunuh. Nah, Sayyidina Umar waktu itu, waktu belum masuk Islam, ini langsung ketika umur 2 tahun, ini istirahat, dia akan tahu. Ketika pas tahu itu, ketika jalan-jalan diajak kelencer, diajak jalan-jalan, kalau sini diajak ke dinasti, nah, diajak ke dinasti, apa itu? Kolam renang. Pas di situ ternyata anaknya ini mau pipis, ya mau kebelet pipis ya. Ayo diantar ayah. Nah, 2 tahun kan. Nah, alangkah kagetnya ketika pas pipis kok wes. Biasanya laki-laki cur, kelihatan curnya kayak. Nah ini perempuan nggak bisa cur kan. Wes. Begitu kelihatan wes bukan cur, enggak, langsung waduh, cilokoi, anakku ternyata perempuan nih. Wah, bojoku bojoi. Nah, ketika tahu perempuan, ini si bayi ini termasuk perempuan, maka langsung anaknya besoknya ini diajak ke gurun pasir. Nah, sebelum ngajak putrinya ke gurun pasir, ini Sayyidina Umar waktu itu, waktu belum Islam, ini membuat keduaan, membuat ruang dari galian 1 meter, dalamnya 1 meter. Wis selesai, kemudian pulang ngajak anaknya yang putri tadi, yang ketahuan bukan laki-laki. Ayo nak jalan-jalan, nanti ya. Terus ibu ayah enak, ilu ayah. Oh, oke, siap. Nanti berangkatlah ini si anak dengan Sayyidina Umar jalan kaki menuju gurun pasir. Katanya enak katanya ayahnya. Ayo enak, mau bakar ayam di sana enak. Bakar pindang, bakar bandeng. Oke, enak. Ada bakar lezat nak. Oh tepatnya mau ya ayah. Langsung menuju gurun pasir. Kemudian ketika berada di depannya ada lubang. Itu lubang apa ya? Oh ini untuk mainan. Ayo Pak, ayo ini anak sampean, kamu masuk nak. Nanti ayah yang di atas, kita main-main di atas, kamu yang di bawah ya. Anaknya disuruh masuk lubang ada di 1 meter. Jadi disuruh masuk, diangkat ke dalam, diangkat kemudian ditaruh bawah. Kan tinggi apa di dalam 1 meter. Jadi anaknya tadi diangkat, ditaruh di. Gak tahu niatnya ayahnya mau istilahnya nimbun. Jadi begitu masuk langsung diurukin. Dari apa? Tadi tanah langsung seperti dikubur itu. Nah, ini kebiasaan musyrik orang Arab sebelum ada Nabi, sebelum orang Islam, sebelum ada agama Islam. Nah, baru Nabi Muhammad ketika berdakwah yang pertama, inilah yang harus diberantas. Ini yang diberantas oleh Nabi Muhammad, kejahiliaan, kezoliman atau kegelapan semacam ini, istilahnya kegoblokan semacam ini, jangan sampai dia biarkan terus menerus. Makanya dihilangkan Nabi sedikit demi sedikit. Nah, karena masa Nabi mulai 40 tahun sampai usia meninggal dunia ini 63, berarti berapa tahun? 40 sampai 63 dikurangi 40. 23 tahun ini Nabi Muhammad berdakwah menyebarkan agama, yaitu di Mekah dan Madinah. Di mana di Mekahnya selama 13 tahun, yang 10 yaitu ketika hijrah ke Madinah 10 tahun. Ketika berada di Mekah ini termasuk belum gak seberapa banyak dapatnya atau orang yang mengikuti ajakan Nabi menuju agama tauhid, menuju agama Islam gak dapat banyak. Karena memang waktu di Mekah ini mentok untuk saudara keluarganya dulu yang diutamakan. Jadi dakwah pertama ini ketika Nabi pertama dapat wahyu,
kemudian menggigil ya, kademen Nabi. Makanya turun surah Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir, orang yang berselimut, ayo bangun. Jadi mulai dari situlah Nabi Muhammad pertama ini berdakwah lewat tadi mulai awal tadi ya, mulai surah ya ayyuhal mudassir, kemudian turun lagi fasdah bima tu'mar. Nah, mulai Al-Mudassir turun ini Nabi Muhammad disuruh nyebarin agama yang benar menurut keluarga dulu. Jadi keluarga dulu yang diajak. Nah, keluarga Nabi Muhammad kan besar keluarganya. Yang diajak pertama istri, jelas. Pertama wanita, golongan wanita ini yang pertama masuk Islam adalah Nyai Khadijah binti Khuwailid, termasuk istri beliau. Pertama yang mengikuti ajakan Nabi untuk masuk Islam adalah Nyai Khadijah. Kemudian ada dari golongan muda-muda arek nom-noman yang mengikuti Nabi ikut masuk Islam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Zubair bin Awam dan sebagainya. Golongan orang-orang yang pertama masuk Islam ketika di Mekah ini, yang pertama masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu ketika berada di Mekah. Masih sedikit, gak banyak ya. Nah, karena juga di Mekah ini Nabi dakwanya bukan itu pertama, misi pertama yang istilahnya dilaksanakan itu bukan mencari orang sebanyak-banyaknya, enggak, yaitu pertama dandani, memperbaiki akhlak, memperbaiki akidah. Karena waktu itu di Mekah ini banyak yang nyembah berhala, nyembah patung. Kalau di Indonesia ada animisme, ada dinamisme, ada menyembah roh halus, nyembah patung-patung, menyembah pohon-pohon. Ya kan, kalau di Indonesia kan begitu kan, ada dinamisme, ada animisme. Nah, di Arab Saudi itu nyembahnya patung. Nah, jadi patung sembah begini, nyembahnya begini, patung disembah. Nah, di Ka'bah itu kan banyak patungnya. Nah, yang dikelilingi dia ini disembah patungnya ada di Ka'bah. Itu zaman dulu, sekarang sudah nggak ada di Ka'bah. Tanya yang sudah umroh itu, temanmu yang sudah umroh. Kalau dulu itu patung semua di Ka'bah. Itu sejarah-sejarah Islam menyebarkan atau menerangkan bahwasanya Ka'bah itu berisi patung semua. Itu zaman dulu. Nah, kemudian Nabi Muhammad mendapat wahyu untuk menyebarkan Islam, untuk mempelajari ya, untuk membenahi akidah yang rusak. Ya, makanya ini sulit. Bukan visi pertama memperbanyak jamaah, enggak. Bukan mencari orang sebanyak-banyak untuk agama Islam, enggak. Untuk masuk agama Islam, bukan. Tapi yang pertama, visi pertama adalah memberantas syirik, yaitu menyekutukan Allah, yang tadi saya contohkan menyembah berhala. Sulit ini. Makanya ke zaman Sayyidina Abu Bakar ini ada perang melawan orang-orang yang musyrik. Ya, orang musyrik, orang-orang menyembah berhala. Di zaman Kanjeng Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian yang kedua, ini Kanjeng Nabi juga menekankan, menyampaikan ya visi supaya ini tentang percaya pada hari akhir, memberi materi, memberi penjelasan bahwasanya besok ada hari akhir. Jadi tidak hari ini saja. Jadi terangkan kiamat itu bagaimana, besok ada kiamat, ini setelah kiamat ini juga dimintai pertanggungjawaban. Kalau yang baik akan dimasukkan surga, yang jelek dimasukkan neraka. Ini diterangkan. Karena waktu itu belum ada, tidak ada yang tahu dan tidak ada yang mengerti hari kiamat itu apa. Nah, jadi memang belum percaya, tidak percaya. Tidak ada yang percaya bahwasanya setelah mati ada hari pembangkitan, tidak ada. Makanya diterangkan Nabi Muhammad bahwasanya hari akhir ada, sesuai dengan
Dawud di Quran juga ada, di hadis juga ada, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kan begitu dijelaskan. Jadi seputar untuk menjelaskan saja, Nabi seputar visi merubah yang sesat menjadi taubat, merubah yang bejat menjadi apa? Tidak bejat atau bagus. Nah ini Nabi Muhammad visi ketika di Mekah, makanya tidak seperti banyak, tidak seberapa banyak mendapatkan orang yang masuk Islam. Baru periode di Madinah ini Nabi Muhammad ini banyak, dapat banyak santri, dapat bawa istilah golongan yang masuk Islam, yang masuk Islam berbondong-bondong, afwaja. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Banyak ketika berada di Madinah ini banyak yang berbondong-bondong ikut agama Kanjeng Nabi, agama Islam, afwaja dengan berbondong-bondong. Ya, itu cukup karena waktunya 45 ya. Saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan satu aja karena waktunya pas. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh Saudara Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama anaknya Umar siapa? Namanya waktu itu ya, Dar. Ini cuma tadi kan ya seremonial, oke. Nama anak Umar ya, saya tak carikan. Oke, waktu itu jadi waktu itu sejarah menerangkan memang waktu kecil ya, jadi tidak tertulis nama asli ya, tapi saya cari di sini dulu bentar ya, nama Sayyidina Umar ya. Jadi, waktu itu di sejarah memang tidak disebutkan namanya. Dah. Oke, dikubur hidup-hidup ya. Ini ada keterangan dari istilahnya jawaban dari ulama ya, salah satu ulama ya. Namanya siapa sih? Tapi ini ada yang mengatakan termasuk doif. Nah, doif itu memang apa ya? Hadis tapi boleh dilakukan ketika untuk menambah amal perbuatannya. Tapi kalau untuk menjadi bukti atau dalil tidak boleh hadis doif. Nah ini bernama Zainab. Tapi Zainab kan banyak ya. Ini keterangannya termasuk Zainab ya, binti Mas'un ya. Cuma ini sejarah-sejarah saya tidak pernah melihat ya, ini namanya siapa. Cuma Sayyidina Umar waktu kecil dulu ya, pernah istilahnya dulu mengubur anaknya hidup-hidup. Makanya ketika Sayyidina Umar ini pas dewasa sudah sepuh, ini ketika hidup sendirian, ini Sayyidina Umar ini mesem. Suatu saat nangis, suatu saat mesem. Ditanyai oleh sahabat lain, ya Umar, kenapa Anda suatu saat kok mesem, kadang saat mesem, kadang nangis? Ya, saya nangis waktu itu ketika saya ingat anak saya kecil, saya kubur hidup-hidup. Makanya saya nangis, karena waktu saya masih goblok, karena waktu saya masih bodoh. Kemudian, ya terus itu, ya Umar, ketika kamu senyum itu senyum apa kamu? Kok senyum sendiri? Nah,
Senyum-senyum sendiri ini karena dulu ketika saya ini membuat roti, saya jadikan Tuhan. Jadi Tuhannya jadi roti, ya. Jadi Tuhan ini terbuat dari roti, setelah jadi kemudian saya sembah, setelah itu saya makan. Tuhannya saya makan. Nah, itu saya mesem, saya ketawa sendiri. Nah, itulah Sayyidina Umar. Jadi pertama dulu memang belum tahu ya, belum tahu ya kesalahan mereka, kesalahan Sayyidina Umar, makanya ikut tradisi Zahiriyah waktu itu. Enggak apa-apa, enggak. Karena terakhirnya tobat ya. Ini mengubur hidup-hidup anak perempuan. Nah, ini adalah tradisi zaman dulu ya. Untuk lebih jelasnya ini namanya nanti PR saya carikan yang lebih sohe ya. Untuk hari ini karena saya belum tahu ya namanya, jadi insya Allah saya carikan karena besok kan ada pertemuan lagi ya, insya Allah ya. Dah, PR nama anak Sayyidina Umar yang dikubur hidup-hidup. Dah, saya kira cukup. Sudah jam 5 kurang ya, 10 menit. Ada yang tanya lagi? Nah. Satu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan banyak wahyu terakhir yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Wahyu terakhir yang diturunkan al-yawma akmaltu lakum. Apa ya? Jadi yang artinya hari ini saya sempurnakan agamamu Muhammad. Terakhir Islam Madinah. Cuma saya nggak hafal ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Saya malu nanti keliru ketika keliru bacanya. Itu yang pertama itu. Yang terakhir. Karena waktu itu setelah itu Nabi Muhammad sudah selang beberapa hari meninggal dunia. Al-yawma akmaltu. Saya mencari di Quran ya. Terakhir la Islam Madinah. Saya sempurnakan agama Muhammad sebagai agama yang sempurna ya. Ya, itu saya mencari al-yawma akmaltu. Atau kalau sabar saya carikan bentar ya. Nah, saya carikan sebentar ya, sabar dulu ya. Oke. Al-yawma. Wahyu terakhir ya. Surah Al-Maidah ayat 3 ya. Surah Al-Maidah ayat 3. Ini termasuk wahyu terakhir ketika Nabi Muhammad melaksanakan haji wada, haji perpisahan ya. Ini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Ini pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku lengkapi karunia nikmatku atasmu setelah aku ridhoi Islam itu menjadi agamamu. Nah, ini terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-Maidah ayat 3. Ditulis. Ayat terakhir yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3. Nih, yang pertama Al-Alaq 1 sampai 5. Yang terakhir, wahyu terakhir Al-Yawma tadi ya, itu termasuk Al-Maidah ayat 3. Juz berapa itu? Juz berapa Al-Maidah? Ya. Sudah cukup? Moderatornya. Nah. Tadi tutup. Kak tutup. Masih ada yang tanya? Assalamualaikum. Kalau manusia zaman sebelum Nabi
Muhammad diangkat menjadi Rasul itu masuk surga dalam neraka? Ya begini sih, bentar ya. Ketika manusia sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, ini masuk surga atau neraka? Nah, neraka, surga neraka ini termasuk hak prerogatif Allah, haknya Gusti Allah yang menentukan. Paham ya? Jadi walaupun setelah Nabi Muhammad ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ketika ikut Nabi Muhammad dan ikut agama yang sah, maka bisa masuk surga. Ketika tidak ikut, ingkar pada agama, ya masuk neraka. Aslinya kan begitu. Peraturannya kan begitu aslinya. Tapi endingnya akhirnya walaupun tetap ya begitu, nanti Allah tetap saja yang memutuskan beda. Tapi kita kan lewat jalur. Kalau kepingin masuk surga, ya harus yang baik-baik. Ama ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Lewat jalur begitu kan? Nah, perkara nanti masuk surga neraka urusan Allah. Nah, sebelum Nabi Muhammad ikut siapa? Ya ikut Nabi Isa. Jadi kalau belum ada Nabi baru, ikut Nabi sebelumnya. Nah, sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul, orang-orang umat ikut siapa? Ikut zamannya Nabi Isa. Begitu loh ya. Jadi karena sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa, berarti umat sebelum Nabi Muhammad syariatnya ikut agama yang Nabi Isa alaihi salam. Ya, itu cukup ya kita ya. Mas MC gimana? Ya, kalau cukup karena sudah jam 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.